guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Para biksu umum, sangat sulit untuk mengebor tanah. Para penguasa rahasia misterius hanya bisa menggunakan kekerasan untuk secara paksa membuka tanah, membuat terowongan, dan kemudian menggali untuk eliksir. Tetapi paling-paling hanya dapat mencapai kedalaman beberapa ratus kaki. Sedangkan untuk mencegah terowongan dari runtuh, karena 1 juta pon batu jatuh untuk mengubur dirinya di dalamnya, bahkan jika itu adalah yang terkuat dari surga dan manusia 5 kali lipat, mereka hanya akan mati dan tidak bisa keluar. Belum lagi kedalaman 1000 kaki. Tanah bumi tidak lebih dari dasar laut. Bahkan jika seseorang telah menguasai level ke-8 alam kekuatan magis, masih akan memakan waktu dan tenaga untuk membuka terowongan bawah tanah. Tentu saja, master dari 9 tingkat dapat menampilkan hukum dunia dan wilayahnya sendiri dan mengebor tanah, tetapi itu tidak akan bertahan lama. Pengaruh magnet unsur bawah tanah cukup serius. Para biksu akan mengebor tanah, kecuali mereka butuh bahan memperbaiki beberapa senjata sihir. Namun, senjata ajaib seperti itu sangat sulit untuk disuling, dan setelah disuling, mereka semua adalah harta yang luar biasa. Karena berbagai alasan, banyak biksu tahu meskipun ada harta karun di tanah, mereka hanya dapat melihat tanah dan menghela nafas. Bagian bawah adalah harta yang paling tersembunyi. Rumah-rumah gua dari berbagai biksu kuno telah dikalahkan dan dikubur di tanah. Ada juga berbagai vena langka, eliksir, tanaman, dan hewan. Fang Han memiliki 5 kaisar dan iblis besar, di antaranya Kaisar Huangdi dari Kaisar Kuning ada di tengah, yang paling kuat. Jika di bawah tanah, bahkan beberapa tuan supernatural, sulit untuk membunuhnya. Bahkan tuan pertama dari rahasia umur panjang, selama Fang Han bisa mengebor ke tanah, dia bisa lolos dari kematian. Kecuali dia adalah master dari alam rahasia umur panjang tingkat 2, dia tidak bisa melarikan diri. Sekarang Fang Han telah mencapai kedalaman bumi, jika dia menarik diri kapan saja, wanita iblis rubah murni juga akan mati di tanah. Karena tanah yang meleleh itu, setelah dingin, mana akan surut dan itu akan mengeras kembali. Ini adalah pertama kalinya saya menggunakan Kaisar Kuning untuk menggali ke dalam bumi. Saya tidak berpikir bahwa dunia di dalam bumi benar-benar indah. Kata Fang Han canggung, di depannya, sebidang tanah besar berubah menjadi air berwarna kuning. Di air berwarna kuning itu, ada beberapa hal spiritual yang langka, seperti terenggiling emas dan perak, tupai bertelinga 6, dan cacing tanah. Semuanya berjuang keras, tidak tahu apa yang terjadi. Pada saat yang sama, ada beberapa eliksir, tetapi mereka semua mengapung di air kuning. Fang Han tidak akan membiarkannya pergi, dan semuanya disimpan ke peta Huang Quan. Banyak urat nadi yang samar-samar menghembuskan nafas panjang. Bawah tanah, itu benar-benar kaya akan harta. Saat Anda menggali lebih dalam ke kedalaman tanah, kekuatan tanah juga akan lebih kuat. Fang Han tidak mengebor lurus ke bawah, tetapi tersebar di mana-mana, karena ada beberapa urat keras di tanah bumi, dan itu tidak bisa meleleh. Dia tidak secara paksa membuka, dan dia menghindari mencari tempat lain. Ini juga merupakan alasan mengapa master rata-rata tidak dapat secara paksa membuka terowongan bawah tanah. Beberapa batu bawah tanah adalah tulang gunung, baja emas keras, dan pedang terbang hanya dapat mematahkan beberapa celah kecil. Perlahan-lahan, Fang Han pergi jauh ke kedalaman 5000 kaki, dikelilingi oleh kegelapan dan keheningan. Semuanya adalah batu basal keras, balok lantai besar, dan banyak kesulitan saat menempuh jalan. Untungnya, mana yang tidak ada habisnya, dengan dukungan pohon dunia, tidak ada bahaya kelelahan, jika tidak maka akan habis dan terkubur di bawah tanah ini. Bagaimana orang ini bisa memiliki mana yang begitu banyak dan tahan lama, gumam gadis iblis rubah murni juga diam-diam takut. Aku pernah meminta seorang penatua besar dari keluarga rubah untuk mengeksplorasi pegunungan ajaib ini. Penatua agung yang telah berlatih hukum langit dan bumi,
sentong 9 kali lipat, tetapi ketika tiba di lapisan basal, mananya sudah hampir habis, hampir tidak bisa keluar. Tapi Fang Han ini hanyalah penguasa 6 kali lipat, mananya begitu tahan lama sehingga bahkan para tetua tidak bisa dibandingkan. Tidak heran dia bisa membunuh kaisar hantu. Fikir rubah itu. Di sini sudah pada kedalaman 5.000 kaki di bawah tanah. Semua sudah lapisan basal. Setiap kali aku melangkah lebih jauh, aku harus mengkonsumsi mana yang besar. Kamu harus memberiku beberapa batu giok ajaib dengan mana tambahan. Kalau tidak, aku hanya bisa melepaskan Anda. Kata Fang Han tiba-tiba menghentikan tubuhnya dan berbicara. Dia sekarang dikelilingi oleh 3 kotak batu, yang semuanya adalah batuan yang meleleh, bukan magma, tetapi zat seperti lumpur. Itulah fenomena yang disebabkan oleh pencairan basal oleh kaisar. Apa yang kamu bicarakan? Kata gadis iblis rubah murni mendengar suara Fang Han dan berteriak, jika kamu pergi, aku akan mati lemas di batu ini sekarang. Iya, sekarang kedalaman tanah hampir 5.000 kaki. Setelah saya pergi, batu yang meleleh ini tidak didukung oleh kemampuan kaisar saya, dan itu akan mengeras. Tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Mungkin ribuan tahun. Setelah 10.000 tahun, Anda akan menjadi fosil, dan itu tidak akan digali. Kata Fang Han mengangguk dengan sangat serius. Saya tidak mengatakan bahwa itu baik. Saya menemukan rumah harta Feng Moling, kita membaginya bersama. Apakah ini kurang cukup baik? Jawab wanita iblis rubah murni itu dengan dingin. Aku tidak bisa melihat manfaatnya, aku tidak pernah menganggapnya serius. Hanya ketika manfaat nyata datang kepadaku, aku akan percaya. Jujur saja, aku tidak percaya bahwa ada harta karun di sini, setidaknya aku belum menemukannya sekarang. Oke, sekarang manaku hampir habis, cepat berikan. Ketika Fang Han berbicara, daya tarik di kepala sedikit lebih lemah, dan batu yang meleleh di sekitarnya mulai mengeras segera, dan jangkauannya hanya 2 kaki persegi. Gadis iblis rubah murni segera mendekati Fang Han karena takut dipadatkan di batu. Aku tidak berbohong padamu, ini benar-benar punggung bukit yang ajaib. Ada harta karun di sini, tapi sulit menemukannya. Aku dulu bertanya pada sesepuh rubah. Kata rubah kecil, di bagian bawah ini, ada banyak intrik dan trik yang tidak dapat kamu gunakan. Saya melihat bahwa masih ada banyak harta di tubuh Anda dapat berkonspirasi untuk menghitung saya. Kata Fang Han tersenyum, lupakan saja, aku takut padamu. Ini adalah giok kristal Zuchin yang disempurnakan Zheng Yuan dan, totalnya ada ribuan. Kamu pasti bisa memanfaatkannya. Kata gadis iblis rubah murni memberikan kapsul harta karun obat cucur bit besar. Yah, tidak buruk. Kata Fang Han mengambil alih labu, menuangkan ramuan obat, dan melihatnya dan menemukan bahwa kristal obat ini adalah seperti batu giok, dan sebenarnya terbuat dari bahan baku batu giok, yang dapat menambah mana, yang bahkan dapat memulihkan kekuatannya. Obat jenis ini digunakan dalam pertempuran dan memiliki banyak manfaat. Di kedalaman tanah, wanita setan rubah murni tidak berani main-main. Jika tidak, jika Fang Han menarik diri, maka dia akan menjadi fosil, dan penguasa rahasia berumur panjang tidak bisa menyelamatkannya. Kau memberiku pesona giok dan guntur, aku sangat tertarik dengan senjata ajaib ini. Kata Fang Han, kamu ambillah. Wajah wanita iblis rubah murni itu marah, dan kemudian melunak. Simbol batu giok ini disebut Dewa Iblis, dan itu adalah Dewa Iblis yang telah menghabiskan banyak upaya untuk memperbaikinya untukku. Ini bukan pilihan terakhir. Saya tidak akan mengeluarkannya untuk menipu orang lain. Simbol giok ini terlihat seperti harta karun di permukaan. Ada banyak arai di atasnya. Metode intinya adalah sangat misterius. Ini adalah metode penyelamatan terakhir saya, kata rubah. Oh, begitukah? Maka aku akan menjaga hidupmu. Jawab Fang Han mempersempit jalan. Fang Han segera mengambil giok itu dan melemparkannya ke pintu hidung Huang Kuantu. Fang Han terlihat dingin dan acuh tak acuh. Apakah itu?
Fang Han juga merasakan sedikit petunjuk, dan dengan cepat mengebor ke tempat di mana nafas itu terasa. Tiba-tiba, batu itu tidak meleleh karena pengeboran Kaisar Kuning, dan Fang Han merasa menabrak dinding, dan dengan cepat memperbaiki matanya. Sebenarnya, basal, yang awalnya hitam gelap, berubah menjadi berlian keras dan transparan. Itu bagus, itu adalah berlian paling berharga di dunia. Saya tidak tahu berapa banyak. Apakah sebesar gunung secara keseluruhan? Itu bahkan lebih besar. Jauh di tengah-tengah lapisan batu berlian infinity ini, tampaknya ada istana yang samar-samar.